apa kabarnya? Mudah-mudahan baik ya. Begitu juga dengan Dinda. Pada hari ini, Dinda akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Tapak Tuan. Ceritanya seru loh teman-teman. Dengerin baik-baik ya. Hey, jangan lupa like video ini dan mari dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang manusia yang bertubuh besar dan tinggi. Tinggi manusia itu lebih besar daripada manusia biasa. Tinggi manusia itu 7 meter. Kira-kira setinggi rumah kita ya teman-teman. Sepanjang hari, manusia yang bertubuh besar dan tinggi itu hanya bertapa sambil berzikir di dalam goa. Lidahnya selalu basah dengan zikir. Pada suatu hari, manusia yang bertubuh besar dan tinggi itu gelisah. Ia tidak tahu apa yang sedang digelisahkannya. Sambil mondar-mandir, ia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, apa gerangan yang bakal menimpa diriku yang lemah ini? Tuntunlah aku ya Allah. Berilah aku petunjukmu ya Allah. Lalu pertapa itu memakai kopiah dan meraih tongkatnya. Lalu ia berjalan. Selangkah demi selangkah, ia berjalan menembus semak belukar. Kemudian ia berhenti di sebuah batu besar yang terletak di pinggir sungai Lubuk Simera yang berada di kawasan Jambu Apa sekarang. Ia terus berjalan dan akhirnya ia sampai di pantai. Nah teman-teman, di pantai inilah sumber kegelisahan hati Tuan Tapa tadi. Ketika ia memandang ke tengah-tengah lautan, tiba-tiba ia melihat 2 ekor anggrek yang sangat besar. Hatinya sangat penasaran dan ia terus berjalan. Dan akhirnya ia sampai di sebuah gunung, yaitu Gunung Raban namanya. Teman-teman tahu nggak di mana Gunung Raban? Di sana. Dan di Gunung Raban, Tuan Tapa berdiri di sebuah batu besar dan memandang langit. Masya Allah, katanya. Binatang apa itu? Bukan main besar dan panjangnya. Lalu, secara tiba-tiba, makhluk itu sudah ada di hadapannya dan mengucapkan salam. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Siapa gerangan kalian ini? Kami adalah sepasang naga yang diusir dari negeri Cina karena kami tidak memiliki anak. Lalu Tuan ini siapa ya? Oh, saya adalah manusia tanpa nama yang mendiami teluk ini. Begitulah teman-teman, perbincangan antara Tuan Tapa dan sepasang naga tersebut terus berlanjut. Hingga akhirnya Tuan Tapa memperbolehkan kedua naga itu tinggal di sebuah lereng gunung Liran Naga namanya, yang terletak di daerah Batu Hitam yang termasuk 6 kilo dari kota Tapak Tuan. Pada suatu malam, kedua naga itu bermimpi yang sama. Ia bermimpi menemukan seorang bayi yang terombang-ambing di tengah lautan. Dan tiba-tiba terdengar dari suara pintu goa. Yang rupanya itu adalah Tuan Tapa. Dan kata Tuan Tapa, mimpi mereka itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan keesokan harinya, ketika kedua naga itu sedang asik-asik mencari makan, tiba-tiba dia mendengar suara bayi.
Tuan Tapa juga memerintahkan seekor harimau untuk menjaga bayi tersebut. Demikianlah bayi yang tadinya kecil sekarang tumbuh menjadi putri yang sangat cantik jelita. Sepanjang hari putri dibawa berjalan-jalan keliling samudera oleh kedua sang naga. Dan selepas lelah mengelilingi samudera, putri dibawa mandi air tawar. Dan saking sayangnya naga kepada putri, yang membuatkan air terjun ke-7 untuk putri. Dan masih bisa sekarang kita lihat buktinya, yaitu di kawasan daerah Bangkinang. Walaupun putri sering dibawa ke tempat-tempat yang menyenangkan, diam-diam putri merasa kepedihan. Ia sering bertanya kepada benda yang ditemuinya. Ia sering bertanya kepada angin. Ia sering bertanya kepada bumi. Dan ia sering bertanya kepada rumput-rumput yang bergoyang. Wahai angin, wahai bumi, wahai rumput-rumput yang bergoyang, siapa aku ini? Kenapa aku bertubuh mulus, sedangkan kedua orang tuaku bersisik? Namun tidak ada yang mampu menjawab. Semua diam 1000 bahasa. Lalu putri bertanya kepada Tuan Tapa. Tuan Tapa, siapa aku ini Tuan Tapa? Kenapa aku bertubuh mulus, sedangkan kedua orang tuaku bersisik? Dan Tuan Tapa pun menjawab, wahai putri, kamu adalah anak seorang raja dari kerajaan Asralanoka dekat negeri India. Dulu, ketika ayahmu berlayar, kapalnya dihantam oleh angin dan gelombang. Dan kapalnya terbalik. Dan kamu terombang-ambing di tengah lautan. Kedua nagalah yang menyelamatkan kamu, putri. Tapi kamu jangan sedih, putri. Tidak lama lagi, orang tuamu pasti akan menjemputmu. Mendengar berita tersebut, putri menjadi gembira dan menghapus air matanya. Dan keesokan harinya, ia meminta izin kepada kedua sang naga untuk berjalan-jalan ke tepi pantai seorang diri. Di tepi pantai, ia duduk di bawah sebatang pohon pinang dan merenung. Andaikan aku bertemu dengan orang tuaku, alangkah bahagianya hatiku. Tiba-tiba, putri melihat kapal berlayar ke arahnya. Ia hanya bisa berdiri dan terpaku melihat orang yang turun dari kapal tersebut. Dan ia menyapa orang yang turun dari kapal. Siapa gerangan kalian ini? Dan dari mana asal kalian? Kami adalah sebuah keluarga kerajaan dari kerajaan Asralanoka dekat negeri India. Tujuan kami ke sini ingin mencari putri kami yang sudah 17 tahun berpisah. Di pulau ini, kata putri, hanya ada aku, Tuan Tapa, dan harimau, Tuan. Kata Tuan Tapa, aku adalah anak seorang raja dari kerajaan Asralanoka dekat negeri India. Kedua raja dan manusia terkejut dan berbisik-bisik. Wahai permaisuri, jangan-jangan ini adalah anak kita. Entahlah, permaisuri, apakah anak kita memiliki tanda lahir? Ya, suamiku, ia memiliki lahir lalat di tapak kakinya sebesar pusat, suamiku. Lalu, raja bertanya kepada putri, wahai putri, kenapa kamu murung? Saya ingin bertemu dengan orang tua saya, Tuan, tapi saya tidak tahu di mana orang tua saya. Dan raja bertanya kembali kepada putri, putri, apakah kamu memiliki tanda lahir? Ya, Tuan, saya memiliki lahir lalat sebesar pusat di telapak kaki tangan saya,
telapak kaki kanan saya. Raja dan permaisuri terkejut dan merangkul sang putri dengan penuh kerinduan. Tiba-tiba Tuan Tapa sudah ada di samping mereka dan berkata kepada Raja, "Wahai Raja, apakah kau ingin membawa putri bungsumu pulang? Kalau iya, kau harus meminta izin kepada kedua sang naga yang sudah merawat putri sejak kecil." Dan putri membawa kedua orang tuanya untuk menemui sang naga. Sesampai di goa, naga jantan dan naga betina bertanya kepada putri, "Wahai putri, siapa manusia-manusia ini?" "Manusia-manusia ini adalah orang tua kandung saya, Ayah." "Apa? Tidak!" kata naga. "Tidak!" kata naga betina. "Kami tidak mengizinkan putri dibawa oleh siapapun." Rupanya pertengkaran itu didengar oleh Tuan Tapa, dan Tuan Tapa sudah ada di samping mereka. "Wahai naga, kamu sudah melanggar kesepakatan kita bahwa tidak boleh ribut di daerah ini." Tapi Tuan, bukan kami yang memulainya, Tuan. Tapi manusia-manusia inilah yang memulainya, Tuan. Perlu kalian ketahui bahwa manusia-manusia inilah orang tua kandung putri. Tapi Tuan, kami yang sudah merawat putri sejak kecil. "Betul," kata Tuan Tapa. "Tapi kalian jangan lupa bahwa akulah yang mengambil air susu putri dari puncak gunung yang sangat tinggi." Karena itu, putri menjadi sedih. Ia ingin bersama orang tua kandungnya dan ia ingin bersama kedua sang naga. Kedua naga itu terdiam dan berbisik-bisik. Rupanya bisikan mereka diketahui oleh Tuan Tapa. Dan Tuan Tapa berkata, "Kalau kalian ingin pulang ke negeri Cina, silakan. Tapi kalian tidak boleh membawa putri. Kalau kalian berani membawa putri, saya tidak segan-segan memerangi kalian." Lalu berlangsunglah peperangan tersebut antara Tuan Tapa dan naga jantan. Namun naga jantan dengan kejamnya menyerang Tuan Tapa dan Tuan Tapa sempat terlempar ke laut. Melihat kakinya berdarah, pada saat itulah Tuan Tapa memukulkan tongkatnya ke tubuh sang naga, sehingga tubuh sang naga hancur berkeping-keping. Hingga hati dan darahnya masih bisa kita lihat, yaitu di daerah Batu Hitam dan di daerah Batu Merah, sekitar 3 kilo dari kota Tapak Tuan. Melihat naga jantan terbunuh, naga betina cepat-cepat mengantar putri ke arah timur. Dan Tuan Tapa berdoa kepada Allah supaya angin dan gelombang ikut membantunya untuk menyelamatkan putri. Lalu gelombang pun meninggi, angin pun bertiup kencang. Sementara naga betina kesulitan untuk berenang, yang putri sempat terlempar ke udara, cepat-cepat disambar oleh Tuan Tapa. Lalu Tuan Tapa kembali mengejar naga betina. "Wahai naga betina, kamu tidak bisa diajak berunding. Sekarang
Hey, jangan lupa like video ini dan mari dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe.